Ya, terus yang itu yang diagram pengolahan air, diagram pengolahan air. Terus yang pengolahan air. Nah ini ya, stop. Oke, jadi untuk UAS nanti bahan sih seluruhnya, tapi yang utamanya yang sarana penunjang kritis ya, yaitu AHU dan sistem pengolahan air. Ditambah yang penting-penting keseluruhan gitu, karena ini untuk nilai akhir. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan sistem pengolahan air. Minggu lalu sudah sampai pengolahan awal ya, yaitu membuat air minum dari sumur masuk tangki, lalu proses koagulasi, kemudian disaring dengan saringan pasir, lalu didesinfeksi dengan klor atau kaporit, namanya klorinasi. Nah, kemudian bau klor atau mungkin ada bau dalam air atau senyawa-senyawa toksik non-ionik itu akan diikat oleh karbon aktif atau karboadsorbens. Nah, keluar dari saringan karbon ini kita memperoleh air mineral atau air minum atau drinking water. Nah, air minum itu tidak boleh langsung digunakan untuk membuat obat, misalnya sirup, tetapi harus diolah lagi lebih lanjut. Nah, sampai situ minggu yang lalu ya. Nah, hari ini akan melanjutkan pengolahan dari air minum yang telah melalui yang dinamakan proses pengolahan awal atau pre-treatment gitu ya. Nah, sampai di situ ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih kurang jelas, baik AHU maupun yang pengolahan air? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Saya, Pak. Halo. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Rastiandi, Pak. Terima kasih, saya Rastiandi Kurniawan. Iya. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah... Rastiandi sering bertanya, ya bagus kamu ya. Terus? Apakah demineralisasi sama dengan ion exchange, Pak? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Apakah? Coba diulang. Demineralisasi. Apa? Diulang coba. Pertanyaan saya adalah apa? Demineralisasi sama dengan? Sama, ya. Apakah sama dengan? Ion exchange. Metode ion exchange ya. Ya, Pak. Oke, jawabannya bisa sama, bisa tidak ya. Karena metode ion exchange itu salah satu metode untuk demineralisasi ya. Salah satu aja. Sedangkan yang kamu sebut demineralisasi banyak metodenya ya. Yaitu metode yang lain-lain itu ya, termasuk reverse osmosis, ultrafiltrasi, mikrofiltrasi, electrodeionization maupun destilasi. Semuanya itu menghilangkan mineral ya. Tetapi yang sering digunakan atau yang termasuk metode yang konvensional yaitu metode resin penukar ion, ion exchange method ya. Tapi sekarang sudah mungkin banyak dipakai yang reverse osmosis atau osmosis balik ya. Atau kombinasinya gitu. Ya, semuanya bertujuan untuk menghilangkan mineral. Cuma nanti tingkat pengikatan mineralnya itu bergradasi ya, tergantung nanti metodenya ya. Atau prosesnya. Makin lama prosesnya bisa dari ion exchange, lalu berlanjut dengan reverse osmosis, seperti diagramnya Badan POM. Coba lihat diagram berikutnya yang sebelum ini, coba sebelum ini. Nah ini ya, itu ya. Diagram. Nah ini, stop. Ya. Jadi yang ditanya tadi,
ini pengolahan ion primer, ion sekunder dengan penukar ion ini yang namanya ion exchange ya. Tetapi ion demineralisasi itu karena tujuannya adalah membuat air bebas mineral ya. Semua nih metode ini membuat air bebas mineral. Termasuk penggunaan resin penukar ion yang kita akan jelaskan nanti dengan diagram tadi ya. Nah, di samping itu ada metode yang namanya reverse osmosis. Ini juga menghilangkan mineral, cuman harus dilanjutkan dengan ini, yang metode yang penghilangan ion sekunder ini. Bisa dengan juga reverse osmosis, sini reverse osmosis lagi ya. Nah, tergantung nanti membrannya ya. Kemudian bisa dikombinasi dengan penukar ion atau dengan electrodeionization. Atau bisa juga langsung destilasi yang di bawah ini. Destilasi ya. Menghasilkan air bebas mineral. Kalau yang destilasi, air bebas mineral itu disebut aqueous. Ya, nggak ada mineral juga, sama gitu. Aqueous. Nah, nanti kalau membuat air untuk injeksi, maka destilasinya diulang lagi berkali-kali ya, sampai betul-betul murni banget gitu ya, air nanti mendapat water for injection. Oke, nah ini diagram secara garis besar proses demineralisasi atau nanti terakhir dipoles lagi, terakhir dengan destilasi, supaya nanti mineralnya betul-betul habis. Di samping juga senyawa-senyawa yang bukan mineral, gitu, yang bukan ionik, gitu ya. Senyawa-senyawa organik juga tidak ikut terdestilasi. Yang menguap itu air doang. Ya. Jadi water for injection ini adalah air murni farmasi yang paling murni, gitu ya. Yang dengan pengolahan awal ini tadi, yang saya jelaskan minggu lalu, kita mendapat air minum ya. Itu juga sudah air murni, tetapi karena ada mineral di dalamnya, tidak boleh digunakan untuk memproduksi obat. Kenapa nggak boleh? Karena dikhawatirkan mineral-mineral yang ada, ion-ion yang ada, itu bisa berinteraksi dengan obat-obat tertentu. Bisa menjadi endapan, bisa menjadi senyawa baru dan sebagainya yang merusak obatnya gitu lah. Oleh karena itu mineral tersebut harus dihilangkan melalui 2 tahap. Pertama ion primernya, misalnya kationnya, lalu ion sekundernya, misalnya anionnya. Halo? Papa lagi ngasih kuliah ya, nanti ya. Ya, oke. Ya, maaf ya. Jadi ion primer misalnya kation. Kation itu contohnya apa, Rastiandi? Hidrogen, Pak. Apalagi? Hidrogen, natrium, kalium. Nah, kamu ngomongnya biar nggak lama, ion hidrogen sama ion natrium, kalium, besi, aluminium, timbal. Jadi banyak kita ngomong, satu aja ngomongnya apa? Ion apa tuh? Natrium, kalium, besi, aluminium, mangan itu contoh apa tuh? Ilmu kimia. Siapa yang mau bantu? Apa tuh? Contoh-contoh apa tuh yang pengen sebut? Natrium, kalium, barium, kalsium, magnesium, besi, krom, mangan, nikel, wah banyak banget tuh. Logam bukan, Pak? Iya, logam. Kamu ngomongnya ion hidrogen sama ion logam, itu namanya kation, ngerti ya? Iya, Pak. Kalau kamu ditanya ion logam, ya banyak tuh ngomongnya nanti ya. Kamu sebut gitu biar cepet ya. Itu misalnya ion primer. Ion sekundernya adalah ion apa? Ion sisa asam. Ion sisa asam. Contohnya apa? Ion apa? Ion sisa asam contohnya apa? Kamu ingat aja asam-asam itu. Klorida, Pak. Ya, ion klorida. Ion apa lagi? Asam apa yang kamu ingat? Fe, Pak. Sulfat. Ya, ion sulfat. Ion apa lagi? Permanganat.
Permanganat, ion apa lagi? Klorat. Klorat, oke, apa lagi? Hah? Nitrat, nitrit, Pak. Nitrat, nitrit, sulfat, sulfit, karbonat, banyak benar ya. Itu namanya ion sekunder misalnya gitu ya. Karena ini yang kamu sebut primer ya. Ya itu yang harus hilang gitu ya. Nah ion-ion itu sebenarnya berasal dari garam-garam ya yang larut dalam air. Misalnya natrium klorida menghasilkan ion logam natrium dan ion sisa asam klorida. Kalium sulfat menghasilkan ion logam kalium dan ion sisa asam sulfat kan gitu ya. Jadi yang disebut mineral itu sebetulnya garam-garam yang larut dalam air menjadi kation dan anion. Nah itu yang harus diikat, dihilangkan dengan cara-cara yang disebut di bawah ini. Dengan resin penukar ion, dengan reverse osmosis, dengan elektrodionisasi atau dengan ultrafiltrasi atau mikrofiltrasi pada saat polishing ya. Oke, sekarang kita teruskan dengan bagian yang kemarin. Coba ditayangkan bagian berikutnya. Nah, ini ya. Ya, minggu lalu Pak Wayan sudah tanyakan kenapa diberi warna-warna ya. Misalnya tangki atau air sumur dengan tangki air sumur itu sama warnanya ya. Sedangkan tangki pump dengan air dari pump itu warnanya lebih muda ya. Nah, kalau ini air minum ini atau air mineral ini nanti diolah lagi lebih lanjut, kita nanti ke kiri. Ini pengolahannya dengan resin penukar ion. Jadi coba kamu lihat dari pengolahan primer setelah karbon aktif ya. Setelah karbon aktif, coba dikasih panah. Nah, di sana ada pipa ke kiri dan ke kanan ya. Di pertigaan ini ada klep. Klep berbentuk T gitu ya. Huruf T. Disebut T-valve gitu ya. Nah, tergantung nanti posisinya kamu putar kemana, maka air yang keluar dari karbon aktif bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung klep sana ya. Kalau kamu mau tampung saya dulu di tangki air minum karena belum diolah, maka klep ini ditutup yang ke arah kiri, maka dia akan pergi ke kanan. Ya. Bergabung dengan air yang berasal dari pump. Atau suatu saat kalau pumpnya bermasalah, kamu nggak punya air minum untuk di pabrik, ya dibuat sendiri tadi itu. Maka klep ini ditutup yang ke kiri supaya ketampung di sebelah kanan. Nah, air minum ini di pabrik digunakan untuk keperluan domestik ya. Misalnya untuk dapur. Di kantin di pabrik tuh ada dapur. Untuk mandi, cuci tangan ya. Dan untuk pembersihan ruangan. Untuk pel-pel gitu ya. Atau nyemprot alat-alat ya. Bersihkan alat. Itu gunanya ya. Nah, yang kita akan jelaskan sekarang bukanlah air yang ini, air minum ini, tetapi lanjutannya yaitu air bebas mineral dan air untuk injeksi. Gimana prosesnya ya? Coba diikutin ya. Nah, berarti air yang keluar dari karbon aktif ini, air apa yang keluar dari sini namanya? Dari karbon aktif itu keluar air apa namanya? Air murni juga itu, tapi bukan untuk farmasi ya. Apa nama airnya? Jadi air sumur dilakukan pengolahan awal, ini pengolahan awal namanya ini ya, pre-treatment. Ditampung, koagulasi, disaring dengan saringan pasir, didesinfeksi untuk bunuh kumannya pakai klor, lalu diserap baunya sama zat-zat lain yang non-ionik oleh karbon aktif, kita mendapatkan air apa? Air Aquabides bukan, Pak? Bukan, nggak ada destilasi kok dapat bides. Pengolahan awal itu untuk membuat air apa? Air mineral, Pak.
Ya, air mineral. Atau nama lainnya air apa? Air minum. Air minum, ya. Air minum atau drinking water. Air mineral yang di pasar dijual dengan merek Aqua, Ades, Fit, atau macam-macam ya. Air seperti itu yang kita dapat ya. Nah, karena masih mengandung mineral, untuk buat obat mineralnya harus dipisahkan dengan cara misalnya yang akan Pak Wayan jelaskan, resin penukar ion. Jadi dari klep T ini yang ke kanan kita tutup, berarti air akan mengalir ke kiri karena didorong oleh pompa terus ya. Kiri lalu melewati filter membran ukuran 5 sampai 10 mikron. Kenapa disaring? Ya untuk jaga-jaga saja, mungkin ada partikel karbon yang lolos, atau pasir yang lolos, atau masih ada tanah yang lolos ya. Ini disaring di sini. Tapi sudah halus sekali itu ya, partikel yang lolos itu. Nah setelah keluar dari partikel ini, air itu masuk ke dalam pipa atau tangki ya, yang berisi resin. Ini singkatan dari anion, resin anion. Berarti resin bermuatan apa? Negatif apa positif? Negatif. Negatif. Anion. Negatif. Negatif. Nah, untuk resin yang bermuatan negatif, ion negatif itu atau anion yang digunakan itu adalah ion hidroksil. Jadi rumus resinnya ROH- gitu ya. Jadi resin yang ditaruh di tangki ini adalah ROH-. Resin itu apa sih? Resin itu adalah senyawa polimer ya, senyawa organik ya. Senyawa polimer kayak plastik gitu. Berupa butiran-butiran gitu, tetapi mengandung gugus aktif yang kita sebut tadi anion yaitu OH-. Jadi namanya resin anion atau disebut juga resin basa. Kita bisa menentukan kebasaan dari resin itu ya dengan cara titrasi nanti ya. Dengan cara titrasi. Ada di buku Vogel itu, menentukan kebasaan atau keasaman resin. Jadi resin ada dua macam, resin asam dan resin basa. Resin asam, nama lainnya resin anion. Rumusnya apa tadi? Apa rumusnya? ROH-. Ya, Amin, Pak. ROH-. Nah, jadi mineral itu masuk, air yang mengandung mineral itu masuk ke tangki ini. Apa yang terjadi? Nah, di sanalah terjadi proses yang dinamakan pertukaran ion. Karena disebut ion exchange. Gitu. Pertukaran ion itu artinya ion OH- yang terikat di resin itu ditukar dengan anion yang ada di dalam air. Nanti anion dalam air akan diikat oleh resin, OH- yang ada pada resin akan lepas ke dalam air gitu. Itu namanya pertukaran ion ya. Kenapa bisa? Nanti reaksinya reaksi bolak-balik ya. Kenapa reaksi ini bisa ada? Karena air yang mengandung mineral itu terus saja dialirkan ke sana. Jadi konsentrasinya sangat banyak, anion-anion yang ada di dalam air. Nah, akibatnya OH- itu terdesak oleh anion-anion yang ada di dalam air, sehingga OH-nya lepas. Coba kamu sebutkan satu contoh anion.
yaitu ion sisa asam ya. Contohnya satu aja apa? Ion apa? Coba disebut. NO3 Pak. Ya, apa? Namanya, sebut namanya. Nanti baru rumusnya. Ion apa? Nitrat. Nah, ion nitrat. Rumusnya? NO3-. Ya, betul ya. Contoh satu aja tuh ya, ion nitrat. Tetapi dalam air kan banyak sekali ada anion ya. Mungkin nitrat, mungkin klorida, mungkin bromida, mungkin iodida, mungkin sulfat, sulfit, karbonat, dan sebagainya. Nah, ini satu contohnya nitrat. Apa yang terjadi kalau nitrat lewat ke tangki yang berisi resin anion? Akan terjadi pertukaran ion antara nitrat dengan OH-. Kalau tadi resinnya ROH-, kalau dia mengikat nitrat, artinya OH-nya ditukar dengan nitrat, maka resinnya akan menjadi RNO3- gitu ya. OH-nya lepas gitu ya. Jadi ditukar oleh NO3. Kalau anionnya klorida, maka resinnya akan berubah menjadi RCl-. OH-nya lepas. Jadi semua anion-anion yang ada di dalam air akan diikat oleh resin. Sehingga dalam air itu akan tinggal kation, lalu anionnya berubah menjadi OH- yang berasal dari resin. Nah, kalau terus ini kamu lakukan, maka lambat laun semua OH- yang ada pada resin akan habis keluar gitu ya. Sehingga resinnya bukan ROH- lagi ya. Bukan resin basa lagi. Dia sudah menjadi resin nitrat, sulfat, klorida begitu ya. Nah, pada saat itu dikatakan resinnya jenuh gitu ya. Ya, nanti kita cerita lebih lanjut, mau diapain resin yang sudah jenuh itu. Nah, itu Pak hanya cerita proses yang terjadi pada tangki A. Terjadi pertukaran antara anion di dalam air dengan OH- yang ada pada resin. Sehingga semua anion di dalam air nanti akan diikat oleh resin, dan OH- yang ada dalam resin semuanya akan lepas masuk ke dalam air. Sehingga di dalam air hanya ada sekarang ion logam dan ion OH-. Jadi yang keluar dari tangki A di bawah ini adalah ion-ion logam dengan ion OH-. Atau dengan kata lain, sifatnya apa tuh? Ion logam dengan OH-. Asam apa basa? Ion logam OH- misalnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH, itu sifatnya apa? Asam apa basa? Basa. Basa. Itu bisa kamu tes ya. Jadi air yang keluar dari tangki A ini, misalnya kamu tes dengan lakmus. Kalau dikasih lakmus merah, maka lakmus merah akan warna biru. Ya. Untuk membuktikan bahwa ini basah ya, bisa pakai lakmus. Kamu gunakan 2 lakmus, lakmus merah dan lakmus biru. Kalau dikasih lakmus biru, warnanya berubah nggak? Enggak. Ya, betul. Jadi tetap dia biru ya. Kalau kamu kasih lakmus merah, dia akan berubah menjadi apa? Biru. Biru. Nah, jadi terbuktilah bahwa yang keluar di sini basah. Berarti airnya tidak boleh dipakai ya. Masa bikin obat pakai basah ya. Berarti masih ada kation ya. Nah, itu harus diikat nanti di resin K. Jadi airnya mengalir, kamu lihat ini pipanya dari atas masuk ke resin K. Artinya basah itu
Bisa kalium, bisa natrium, bisa besi, bisa timah, apa saja, logam-logamnya banyak ya. Ditambah OH-. Nah, kalau nanti dimasukkan ke tangki yang K ini, yang berisi resin kation atau resin asam, kira-kira rumusnya apa tuh resin asam? RH plus, Pak. Betul, RH+. Apa yang terjadi kalau kamu masukkan basa ke resin asam itu? Akan terjadi pertukaran ion. Ion H+ akan ditukar oleh ion-ion logam gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu terus alirkan. Itu reaksi kesetimbangan ya. Kalau kita terus alirkan salah satu komponen reaksi, kalau di sebelah kiri kamu terus kasih zat sebelah kiri, maka reaksinya ke kanan. Kalau kamu kasih zat yang di sebelah kanan terus-menerus, reaksinya akan ke kiri, gitu ya. Sifatnya reaksi reversible. Nah, jadi pada tangki K ini, semua ion-ion logam akan diikat oleh resin, lalu ion H+ di dalam resin akan lepas ke dalam air. Ngerti ya? Kalau tadi ion OH yang lepas, di sini ion H+ yang lepas. Semua kation, semua ion logam akan diikat oleh resin. Sehingga suatu saat resinnya juga jenuh. Nah, sebelum cerita yang jenuh itu, selama prosesnya, di dalam air itu akan terjadi H+ ketemu dengan OH-. Anionnya akan terikat di tangki A, kationnya terikat di tangki K. Sehingga yang keluar dari tangki K ini sudah tidak ada lagi ya, selama prosesnya sebelum resinnya jenuh. Tidak akan ada anion dan kation dari sisa asam maupun dari logam. Karena sudah diikat di resin kedua resin ini. Nah, tinggal H+ yang berasal dari resin K dan OH- yang berasal dari resin A itu akan bereaksi. Reaksinya juga reaksi kesetimbangan. H+ tambah OH- jadi apa? Air, Pak. H2O. Jadi H2O. Nah, jadi air H2 itu akan bercampur dengan air yang berasal dari sumur tadi. Jadi air berasal dari sumur, ion-ionnya diikat oleh resin ini, baik ion primer maupun ion sekundernya, lalu ditambah lagi dengan air hasil reaksi dari muatan resin gitu ya. Nah, jadi yang disebut air bebas mineral itu yang mana? Apakah hasil reaksi H+ dengan OH- ataukah air yang berasal dari air minum tadi ini yang mineralnya atau ion-ionnya, kation dan anionnya sudah diikat di resin. Yang mana itu? Yang disebut air mineral. Air bebas mineral. Jadi, pengen ulang ya, yang keluar dari K ini adalah air yang berasal dari air minum tadi, ditambah air yang berasal dari hasil reaksi H+ dan OH- dari resin. Jadi yang disebut air mineral itu hasil reaksi H+ dengan OH- ataukah air yang berasal dari air mineral tadi yang sudah diikat mineralnya. Kalian mengerti nggak pertanyaan Pak Wayan?
Yang pengen tanyakan, yang disebut air mineral itu yang mana? Pertama, apakah hasil reaksi dengan antara H+ dan OH- yang berasal dari resin? Atau yang kedua, yang berasal dari air mineral yang mineralnya sudah diikat di dalam resin tadi gitu. Yang nomor 1 apa nomor 2? Dua, Nomor Pak. 1, Pak. 2. Ya, secara orang awam, kalau tadi air mineral, karena mineralnya sudah diikat sekarang, tentu dia menjadi air bebas mineral. Tetapi dalam prakteknya yang disebut air mineral itu sebetulnya adalah yang benar tadi, air minum yang mineralnya sudah diikat ditambah dengan air hasil reaksi dari H+ dan OH-. Gitu. Jadi jawabnya nomor 3 nih. Jadi yang satu hasil reaksinya doang, yang kedua air minum yang mineralnya diikat, lalu yang ketiga air minum yang mineralnya sudah diikat ditambah air hasil reaksi resin. Itulah yang keluar dari tangki K, ya. Itulah yang kita sebut air bebas mineral. Yang kalau kamu teruskan pipanya itu sebelum ke M bisa terus ke kanan. Di sini ada tangki yang namanya tangki DMW. DMW itu singkatan dari demineralized water. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Air demineralisasi. Ya, itu prosesnya. Kalau kamu ngomong demineralisasi itu prosesnya. Ya, bahasa Indonesianya air bebas mineral. Yang kamu sering sebut aquademin gitu. Aqua demineral gitu. Aqua demineral, airnya sudah bebas mineral. Air bebas mineral. Nah, lalu M ini apa gitu ya? Kan sudah dapat air bebas mineral ya. Nah, air bebas mineral di sini pun kualitasnya belum boleh digunakan untuk membuat obat. Karena apa? Karena mineral-mineral yang ada pada air, walaupun sudah diikat di A dan K, tapi mungkin saja masih ada yang lolos. Karena reaksinya nggak keburu bereaksi gitu ya, sehingga lolos gitu ya. Jadi artinya air bebas mineral ini masih ada sedikit mineral-mineral yang lolos. Gitu. Karena itulah prosesnya setelah penghilangan ion primer dan ion sekunder, ada proses yang namanya polishing. Polishing itu artinya dipoles gitu ya. Dihaluskan lagi, diikat lagi yang bebas-bebas tadi itu, mineral-mineral yang bebas itu. Dipoles artinya diikat supaya betul-betul mineralnya berkurang gitu ya, sesuai persyaratan yang diinginkan. Misalnya gitu ya. Misalnya air bebas mineral yang diinginkan itu mempunyai daya hantar listrik. Nah, itu jadi ukuran kemurnian air dari mineral itu ditetapkan dengan menghitung yang namanya daya hantar listrik. Ya, kamu tahu dalam ilmu listrik, ada tegangan listrik, itu satuannya adalah potensial, atau volt, atau mikrovolt. Kekuatan arus, kuatnya arus itu satuannya ampere, atau miliampere, atau mikroampere, pokoknya ampere lah ya. Jadi potensial itu atau volt itu adalah tegangan listrik.
atau potensial tegangan listrik ya. Ampere itu adalah arus listrik. Ada lagi yang namanya ohm. Kalau ohm itu apa? Ohm, berapa ohm? Hambatan, Pak. Ya, hambatan atau resisten atau tahanan ya. Tahanan listrik. Jadi kalau rumus yang dalam ilmu listrik kan E sama dengan I kali R gitu ya. E itu kan potensial, itu sama dengan arus, kuat arus dikalikan dengan tahanannya ya. Makin kuat tahanannya, potensialnya makin tinggi. Makin kuat arusnya, ya potensialnya makin, kan rumusnya seperti E sama dengan IR. Gampang lah ingatnya, E sama dengan insinyur gitu aja, IR. Ya. Nah, untuk daya hantar listrik, yang diukur nanti daya hantar listrik. Kalau tadi kan nggak ada tuh ya, ada potensial, ada kuat arus, ada tahanan. Nah, daya hantar listrik itu mencerminkan banyak sedikitnya mineral yang ada di dalam air. Coba kamu pikirkan. Kalau mineralnya makin sedikit yang ada dalam air, daya hantar listriknya makin besar apa makin kecil? Makin kecil, Pak. Makin kecil, ya makin kecil. Nah, berapa kecilnya itu menjadi standar yang ditentukan oleh pabrik. Maunya berapa? Lebih besar dari itu tentu airnya tidak bisa dipakai. Jadi daya hantar listriknya misal ini ya, tidak boleh lebih dari 5, apa satuannya? Satuannya daya hantar listrik apa? Kalau tadi tahanan atau resisten, tahanan listrik itu satuannya apa? Tahanan ohm, Pak. Ohm. Tulisannya gimana? OHM, Pak. OHM. Nah, karena hantaran ini adalah lawan dari tahanan ya. Hantaran lawan dari resisten. Maka satuannya dibalik saja. Apa kira-kira? Ohm, kalau dibalik apa? OHM, dibaca dari belakang apa jadinya? Oh, Ya kalau di belakang, dibaca dari belakang, ya kita bacanya namanya menjadi mho gitu ya. Mho, MHO, mho. Hanya saja satuan ini kurang terkenal ya. Nah, lebih dikenal dengan satuan yang dinamakan Siemens. Simbolnya huruf S ya. Siemens. Dan yang digunakan untuk yang antar kecil itu ukuran mikro ya, jadi mikro Siemens. Jadi US gitu ya. U-nya dari mikro ya, mikro S gitu. Nulisnya gitu ya, mikro Siemens. Kalau mikro ampere UA gitu ya. Mikrovolt UV gitu. Kalau mikro Siemens US gitu. U-nya itu yang mikron itu ya. Yang U dengan kaki yang panjang di depan ini. U lalu S. Berapa air bebas mineral yang boleh digunakan untuk bikin obat, misalnya membuat sirup sebagai bahan baku sirup, itu misalnya ya, tidak boleh kurang dari 5 mikrosiemens. Ya kalau yang mau lebih murni lagi, dia pakai 3 boleh aja, atau pakai 4, ya terserah lah. Tidak kurang dari 5 mikrosiemens. Nah, gimana dia tahu daya hantar itu 5 mikrosiemens atau kurang? Untuk itu dipasang alat di sini, ya,
Jadi air yang keluar dari tangki K melewati alat untuk melihat daya hantar listriknya. Alatnya namanya apa kira-kira untuk mengukur daya hantar? Voltmeter, Pak. Ohm itu resisten ya. Lawannya. Ampere meter. Ampere itu kuat arus. Bahasa Inggrisnya apa? Hantaran listrik itu apa? Current, Pak. Current itu arus. Volt, Pak. Voltmeter. Volt itu tegangan ya, potensial. Volt. Hantaran ini. Mulai huruf C. Habis C O. Habis O N. C O N Konduktor. Conductivity. Nah, itu dia. Konduktor itu bendanya. Logam itu ada suatu konduktor listrik. Jadi dia bisa mengantarkan listrik ya. Tetapi hantaran listrik namanya conductivity. Bahasa Indonesianya apa? Hantaran listrik. Ya, hantaran listrik. Kalau diserap bahasa Inggrisnya menjadi apa conductivity? Sensitivity menjadi apa? Sensitivity. Iya. Konduktivitas ya. Jadi konduktivity menjadi konduktivitas. University, universitas. Sensitivity, sensitivitas ya. Kalau productivity apa? Produktivitas. Ya. Kalau efektif bahasa Inggrisnya apa? Efektif. Efektif bahasa Inggrisnya apa? Efektif, Pak. Efektif bahasa Inggrisnya tetap efektif juga ya. Tetapi keefektifan bahasa Inggrisnya apa? Effectivity, Pak. Nah, itu yang salah ya. Nah, khusus untuk ini namanya effectiveness gitu ya. Bukan efektivitas, tetapi effectiveness. Bukan effectivity gitu ya, tetapi effectiveness. Oke, itu pengetahuan tambahan saja. Yang lainnya kalau TT itu pakai as gitu ya. Jadi untuk mengukur konduktivitas listrik atau daya hantar listrik, alatnya namanya conductivity meter. Atau disingkat menjadi conductimeter. Atau diperpanjang menjadi conductivity meter. Nah, di sini tinggal dilihat saja apa namanya indikatornya di sini. Apakah ini dalam bentuk digital? Kalau seperti ini untuk meter ya. Tapi sekarang orang pakai digital, jadi supaya cepat melihatnya ya. Langsung kelihatan angka ya. Kalau angka di sini masih di bawah angka 5, itu artinya air yang kamu tampung di sini masih oke gitu. Itu juga berarti resin yang kamu gunakan itu belum jenuh gitu ya. Belum jenuh. Berarti masih bisa mengikat ion. Asal di sini di bawah 5 gitu. Lalu nanti kalau sudah mencapai 5, ya tergantung nanti instrumennya ya. Bisa cahayanya kedip-kedip, bisa juga ada suara yang kita dengar mendengung gitu ya, kayak sirine gitu ya. Nah itu berarti indikasi bahwa air ini sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah melebihi 5 mikrosiemen. Jadi warningnya pada dekat-dekat 5 sudah keluar warning. Itu menandakan, itu memberi petunjuk kepada pengelola instalasi ini atau yang mengoperasikan unit
pengolahan air ini segera mematikan pompa atau menghentikan proses pertukaran ion ini, proses pemurnian air ini. Kenapa diberhentikan? Karena resinnya sudah jenuh gitu ya. Buktinya mineral dalam air sudah mulai meninggi gitu ya. Sudah ada yang banyak yang lolos gitu ya. Resinnya sudah jenuh. Berarti H+ dan OH- sudah jauh banyak berkurang ya, digantikan oleh mineral-mineral tadi, baik kation maupun anion. Itu kalau sudah melewati 5 ya. Nah, kalau sebelum 5, kita masih cerita sebelum 5 misalnya, maka air yang keluar dari tangki K itu bisa ditampung di tangki DMW atau bisa dipoles pada proses berikutnya, dilewatkan ke tangki M. Dipoles maksudnya supaya resin-resin yang lolos walaupun di bawah 5, misalnya 4, misalnya 3, itu kan berarti masih ada mineralnya gitu ya. Nah, itu diikat lagi di tangki M. Apa itu isinya tangki M itu? Isinya juga resin, tetapi resin yang dicampur, yang dinamakan mixed bed resin. Mixed bed resin. Resin yang dicampur. Resin apa yang dicampur? Resin cuma ada 2 macam, berarti resin kation dan resin anion. Campur sini. Sehingga karena ion tinggal sedikit, ya dengan gampang saja diikat oleh campuran resin itu. Sehingga air yang keluar dari tangki M sudah lebih murni lagi. Mineral-mineralnya berkurang banyak gitu sudah. Ya, sudah dipoles. Tetapi masih tetap ada. Yang nanti diperbolehkan misalnya, di sini dipasang lagi conductivity meter ya. Untuk nanti akan menjadi air deionized water. Air bebas ion. Ya, sama saja sebetulnya air bebas mineral. Cuman yang ini KW1, yang DMW ini KW2. Ini juga deionized water tapi KW2. Di tempat Pak Wayan kerja dulu, di Indofarma, ini namanya aquademin. Kalau ini air bebas ion, yaitu untuk membedakan saja dia ionnya lebih sedikit. Mineralnya yang lolos itu lebih sedikit. Berapa sedikitnya? Tidak lebih dari 2 mikrosiemens ya. Jadi di sini disetel 2 mikrosiemens. Kalau tadi 5, sekarang 2, misalnya gitu ya. Ya tergantung pabriknya, kalau mau lebih murni lagi bisa aja setel 1,5 misalnya atau 1,3 gitu ya. Ya itu contoh saja ya, nanti lihat di pabrik berapa maunya ya. Nah kita teruskan ceritanya sebelum ke poles ini, ceritanya ke DMW yang di atas ini ya dulu ya. Kita kembali dulu sebentar. Kan dari tangki K ini yang kurang dari 5 mikrosiemens bisa ditampung, bisa terus diolah juga. Jadi sebagian ke sini, sebagian diolah lebih lanjut. Nah, yang ke sini itu dinamakan air bebas mineral. Untuk apa ini? Ini tidak boleh untuk buat obat ya. Nah, air ini digunakan untuk konsumsi boiler. Jadi ada alat semacam kapsul besar itu dari logam, ya ini bisa dipanaskan ya, bisa dengan solar, bisa dengan listrik ya, dipanaskan yang di dalamnya diisi DMW. Untuk apa? Ya, untuk dididihkan, namanya boiler ya. Kenapa dididihkan? Karena yang diperlukan uapnya, uap panasnya. Nah, uap panasnya itulah yang dialirkan melalui pipa-pipa ke unit produksi.
Lalu pertanyaannya, untuk apa uap panas itu? Nah, biasanya uap panas itu digunakan pertama untuk memanaskan tangki-tangki reaktor. Tangki reaktor itu bentuknya kayak ya tangki-tangki yang pengen gambar ini ya, tangki TIW, tangki WFI, bentuknya seperti ini ya. Tetapi lapisan luarnya itu ada 2 lapis, namanya double jacket. Double jacket. Jadi lapisan dalam, lapisan luar. Di antara lapisan dalam dan lapisan luar itu ada rongga. Nah, melalui rongga itulah uap itu dialirkan. Yang menyebabkan tangki itu yang sebelah dalam terutama akan menjadi panas. Yang luar juga panas kalau dipegang. Menjadi panas. Untuk kenapa dipanaskan? Ya karena diperlukan panas itu. Pertama, ya untuk reaksi-reaksi kalau dalam kimia sintesis. Tetapi kalau di dalam produksi obat, produk jadi, bukan bahan baku. Kalau bahan baku bisa juga untuk reaksi-reaksi ya. Tapi kalau untuk produk jadi biasanya untuk memanaskan gula menjadi sirup gitu ya. Untuk membuat sirup. Jadi tangki membuat sirup. Misalnya sirup paracetamol, sirup dexamethasone. Jadi nanti formula sirup itu berikut gula yang ada dimasukkan ke dalam tangkinya itu. Lalu dipanaskan dengan uap yang berasal dari boiler gitu ya. Itu guna pertama ya. Guna yang kedua itu untuk membuat air panas. Jadi nanti di keran-keran itu ada keran air panas, keran air dingin gitu ya. Keran air panas itu karena airnya dicampur dengan uap panas, menjadi panas dia. Gitu. Untuk apa itu keran panas dingin itu? Ya kayak di rumah tangga saja ya. Bisa untuk cuci alat, bisa untuk ya mandi kalau mau ya. Ya itu ya kira-kira gunanya boiler itu. Pertanyaannya, kenapa mesti pakai air bebas mineral? Kenapa nggak pakai air minum ini saja gitu? Toh yang dipakai uapnya gitu. Kok nggak pakai air keran ini saja sebelum diolah? Olah ini kan ngabisin biaya. Kenapa pakai ini? Kenapa nggak pakai air minum lalu dibawa ke boiler untuk ambil uapnya? Kenapa kira-kira? Atau air sumur aja kita ambil. Sebelum diolah, air sumur masuk ke boiler, kan nanti uapnya yang keluar kalau dipanasin. Mungkin saring aja dikit biar nggak banyak tanah masuk ya. Kenapa pakai air bebas mineral? Gitu? Atau kenapa tidak pakai air mineral atau air minum? Ada yang suka masak air di rumah pakai air keran? Ada Pak. Pakai panci, kettle gitu ya. Yang suka bunyi itu kalau dia sudah mendidih ya. Pernah ya? Pernah Pak. Pernah. Pernah mengamati nggak bagian dalam dari panci atau kettle-nya itu? Pernah lihat nggak bagian dalamnya kalau sudah lama dipakai? Atau pernah Iya, dicuci nggak? Pernah dicuci? Pak. Hah? Pernah? Pernah Pak. Ada apa tuh yang di dalamnya? Apa terus bersih dia di dalamnya? Kalau lama kamu pakai? Karat. Kenapa? Karat. Bukan karat, bukan karat. Oh, bukan. Yang ada itu nanti ada lapisan kerak gitu ya. Kan air itu ada mineralnya. Kalau misalnya kamu manaskan airnya mungkin sampai kering gitu, nanti mineralnya akan nempel di situ, di logamnya. Terus begitu nempel, lambat laun, lapisan bawahnya itu penuh dengan kerak gitu ya. Sehingga lambat laun kalau kamu panaskan, lama sekali airnya jadi panas karena ada lapisan kerak sebagai isolator gitu. Itu makanya ketelnya harus sering-sering dibersihkan. Supaya nanti manasin airnya cepat panas dia. Tapi kalau biarin ada kerak, ya panas juga tapi lama gitu ya.
Berarti kamu nggak efisien, ya, banyak menghabiskan gas tadi. Nah, itulah sebabnya kalau ini digunakan air mineral, nanti tangki ini bagian dalamnya akan penuh dengan kerak, gitu ya. Sehingga nanti akan memerlukan energi yang tinggi untuk membuat uap air itu, gitu ya. Dan membersihkan keraknya biayanya mahal, gitu. Maka dibuatlah dengan air yang bebas mineral. Jadi jawaban utamanya supaya mencegah terjadinya kerak, ya. Kalau udah bebas mineral kan nggak ada kerak dia, ya. Ya kalaupun ada mudah dibersihkan, kan tinggal sedikit sekali mineralnya yang lolos sedikit. Itu ya tambahan. Kalau ada pertanyaan nanti ya, menghindari kerak. Nah kita teruskan sekarang dari M ini keluar air apa nih? Air yang daya hantar listriknya berapa? Contoh yang tadi? Kurang dari 5, Pak. Kan, di sini yang kurang dari 5. Misalnya kalau 4 masih dipakai. Kalau masuk M, maka mineralnya diikat. Di sini tidak boleh kurang dari berapa? Kurang dari 2, Pak. Dari 2. Di sini 5, sini 2. Tapi itu tidak angka mati, tergantung pabriknya. Boleh juga sini 1,5 maunya dia, 1,3 ya. Itu lihat persyaratan di farmakope berapa daya hantar listriknya yang boleh, ya. Maka itu di setel di sini. Ya, untuk nanti bisa digunakan untuk buat obat. Dia menjadi berkurang mineralnya karena apa? Karena dilewati ke resin mixed bed. Diikat lagi di sini. Kation dan anion yang lolos ya diikat sini. Sehingga airnya di bawah 2 mikrosiemens, lalu disaring lagi dengan fatal membran yang sama 5 sampai 10. Kenapa disaring? Apa yang disaring di sini? Ya di sini kan lewat resin ya, siapa tahu butiran-butiran resin ada yang lolos ya. Disaring di sini, kemudian disaring lagi dengan filter yang lebih kecil 2 mikrometer ya. Ini harganya lebih mahal tentu dari ini. Nah, ini sebagai pelindung saja ya daripada ini. Nah, lalu airnya itu, di pipa airnya itu diberi lampu UV, dipanaskan 70 derajat, dan diberikan ozon di sana. Kira-kira fungsinya apa itu? Lampu UV, ada ozon, dipanaskan lagi. Ozon itu sifatnya oksidator ya, O3. Ozon itu O3. Sifatnya oksidator. Jadi bisa membunuh kuman-kuman ya. Jadi di sini adalah desinfeksi. Ditambah lagi lampu UV ya. Ditambah lagi ozon. Dipanaskan lagi. Nah, sehingga kuman-kuman yang di dalam air itu akan ya sebagian besar terbunuh lah ya. Sehingga nanti memenuhi persyaratan mikrobanya gitu ya. Lalu itu nanti ditampung di dalam tangki yang namanya tangki DIW. Singkatan dari apa tadi? Deionized water, Pak. Oke, deionized water. Mana yang lebih murni? Deionized water atau demineralized water? Deionized water, Pak. Berapa daya antar listriknya? Kurang dari 2. Ya, tidak lebih dari 2. 2 masih boleh ya, tidak lebih dari 2. Nah, ini di dalam tangki ini kenapa terus dipanaskan dan juga diresirkulasi kalau tidak dipakai? Jadi ini artinya kalau di tangki ini airnya tidak dipakai, misalnya malam hari atau libur gitu ya, maka air ini tidak boleh dibiarkan diem. Seperti di rumah kita ya, tidak ada resirkulasi, airnya diem gitu ya. Kalau kita keluar kota seminggu, airnya diam, kena matahari akan tumbuh lumut ya, tumbuh algae. Itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu airnya harus diresirkulasi kayak pompa, seperti pompa akuarium. Dia muter ya. Panaskan 70 derajat. Jadi maksudnya ini untuk mencegah jangan tumbuh algae ya, tumbuh lumut nanti di sini ya.
Nah, di sini ada klep bentuk T juga seperti tadi ya, bisa ditutup ke kanan, bisa ditutup ke kiri. Kalau kamu mau resirkulasi, tutup yang ke kiri. Kalau mau digunakan, tutup yang ke kanan. Makanya air dari tangki ini akan terus mengalir ke unit produksi, dilewati filter membran lagi, supaya mungkin kotoran-kotoran yang pada pipa akan disaring, lalu kita mendapat air murni untuk farmasi, air bebas mineral yang kualitas bagus, yang kita sebut DIW, yang siap digunakan untuk produksi. Misalnya bikin sirup, atau granulasi basah, itu pakai air ini. Ya. Atau bisa digunakan juga untuk ke laboratorium, ya, untuk pengujian. Ya. Ya, tentu untuk KCKT airnya harus lebih murni lagi. Untuk titrasi, untuk reaksi-reaksi kualitatif, bisa pakai air ini. Ya. Atau bisa juga digunakan untuk pembilasan akhir dari botol-botol sirup yang kita cuci. Jadi cuci pertama sih dengan air keran saya dulu ya. Tetapi kalau sudah nanti dengan deterjen bersih, terakhir sekali dibilas dengan air bebas mineral ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Maksudnya apa kira-kira? Ya kalau kamu jawab supaya bersih, ya itu yang harus dijelaskan lagi bersihnya seperti apa ya. Kenapa mesti dibilas dengan air bebas mineral yang sama dengan air yang akan digunakan untuk bahan baku sirup misalnya? Nyuci botol nih ya. Nyuci botol, nyuci alat, bilas akhir itu dengan air bebas mineral itu. Jawabnya apa kira-kira? Agar tidak kontaminasi, Pak. Dari mana kontaminasinya? Dari airnya. Apanya dari airnya? Kan diuapkan nanti. Kalau botol habis dicuci kan dikeringkan dulu ya. Iya. Airnya kan menguap. Mungkin, Pak. Nah, takutnya ada mineral yang nempel kali, Pak. Nah, itu dia. Kalau kamu pakai air keran, nanti kalau dia kering, mineral-mineral yang ada dalam air keran yang tidak dibebaskan nempel di botol. Jadi bohong aja kamu menggunakan nanti air bebas mineral begitu ya. Nah, karena itu digunakan air bebas mineral yang sama supaya nanti walaupun botol dikeringkan tidak ada lagi mineral yang menempel. Kalaupun ada itu jumlahnya sangat sedikit ya, bisa diabaikan sesuai persyaratan airnya itu ya. Itu ceritanya membuat air murni untuk farmasi, untuk produk non steril ya. Untuk krim, untuk suspensi, untuk sirup, untuk granulasi basah, pokoknya pakai air deh ya. Membilas peralatan ya. Bagaimana sekarang kalau untuk injeksi ya? Untuk injeksi, coba lihat tangki DIW ini. Di sini ada nanti pompa yang menyedot air itu mengolah di level lebih lanjut ya. Karena air ini kan masih 2 mikrosimen ya, masih ada mineral-mineral sedikit ya. Kalau produk non steril oke, kalau steril harus hilang mineral itu dan juga senyawa-senyawa yang non ionik. Seperti misalnya ada gula gitu ya. Atau apa sajalah yang non ionik dilakukan polishing lagi bisa dengan pakai electrodeionization, pakai osmosis balik, atau destilasi. Atau yang disebut tadi, mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, ya, macam-macam lah di sini ya. Terakhirnya destilasi. Destilasinya berkali-kali. Kalau dulu kamu kenal aquabides, itu titrasinya berapa kali? Ya, destilasinya berapa kali? Aquabides. 3 kali, Pak. Bides. Oh, bides. B artinya Dua kali, Pak. Nah, tapi sekarang
Di pabrik yang membuat obat injeksi, destilasi itu lebih dari 2 kali. Nah, oleh karena itu, poin sarankan kamu, nanti kalau PKPA, kebetulan misalnya tempat PKPA-nya membuat injeksi, kamu lihat nanti sistem pengolahan air untuk injeksinya, ya. Minta kunjung. Berapa kali dia didestilasi, ya. Nah, setelah didestilasi terakhir itu, ini ditampung di dalam tangki. Ini yang di badan POM, yang digambar cuma ini saja ya, tangki yang ini dia tidak gambar ya, kurang gambarnya di badan POM tadi. Di apa namanya, di prinsip pengolahan air itu yang dari badan POM. Yang digambar tangki water for injection-nya saja ya. Nah, ditampung di sini, sama prosesnya, kalau nggak dipakai, ya diputer-puter. Ya, supaya apa diputar-putar? Diresirkulasi untuk apa? Tadi Pak mencegah pertumbuhan lumut, Pak. Ya, oke, betul ya. Nah, jadi klepnya yang di sini ditutup yang ke kanan. Nah, kalau nanti mau digunakan, tutup yang ke kiri. Maka dari tangki itu, air itu akan melewati filter dengan ukuran 0,2 mikron. Ini filter apa nih? 0,2 mikron. Filter Kalau tadi kan 5, Pak. 10 atau 2 ya, ini 0,2 gitu. Jadi lebih halus sekali porinya ya. Kamu nggak bisa lihat dengan mata ya. Mata kita paling kecil yang bisa dilihat tuh 30 mikron ya. Seperti asap rokok atau embun di puncak itu 30 mikron lah kira-kira ya. Di bawah itu kita nggak lihat ya. 5 nggak lihat, ini nggak kamu lihat porinya. Pakai mikroskop lah. Nah, ini 0,2 mikron, ini filter apa namanya? Kamu harus tahu nih. Filter membran, Pak. Ya, semuanya juga membran. Oh, iya. Tapi 0,2 mikron ini dikenal dengan penyaring apa nih? Mikroba. Ya, penyaring bakteri ya. Mikroba. Betul ya. Penyaring mikroba nih. Ya, kenapa? Karena nanti akan digunakan untuk injeksi. Lalu setelah keluar filter ini adalah penukar panas, heat exchanger. Panas dari mana? Nah, di sini kan 70 derajat ya. Sedangkan nanti mungkin bahan yang kamu akan larutkan itu tidak tahan panas ya. Karena itu airnya itu harus didinginkan dulu. Jadi dari filter ini melewati lempeng-lempeng logam. Sehingga panasnya diambil di sana, lalu airnya akan menurun, akan berkurang panasnya, ditampung di tangki sini yang siap digunakan yang namanya water for, kurang I-nya nih ya, water for injection. Mesti ada I-nya. Salah, print. Nah, jadi water for injection ini bisa digunakan untuk ya produksi, injeksi atau membuat infus ya, bisa untuk autoclave, bisa juga untuk pembilasan akhir sama dengan tadi. Jadi kalau kamu punya ampul atau vial yang mau dicuci, terakhir sekali harus dibilas dengan water for injection. Supaya nanti kalau dikeringkan tidak ada yang menempel tadi itu. Ya, di sini lebih ketat lagi persyaratannya. Karena itu, obat suntik vitamin C dengan tablet vitamin C mana yang lebih mahal? Walaupun sama-sama 10 mili atau 100 mili. Yang injeksi vitamin C apa tablet? Injeksi. Ya tentu injeksi. Kenapa kira-kira injeksinya lebih mahal? Prosesnya, Pak, proses sterilisasinya. Ya proses produksinya gitu ya. Ruangannya harus steril misalnya, masuk pakai pakaian steril, belum nanti airnya harus yang ini, ya itu mahal itu ya. Jadi kalau nanti ada customer bilang sama aku, vitamin C kok mahal banget gitu, ceritain cara bikinnya ya. Itu yang mahal cara bikinnya ya. Oleh karena itu, kalau bisa pakai tablet, jangan pakai injeksi. Orang pakai injeksi kalau gimana kira-kira? Nggak bisa minum. Ya, nggak bisa minum. Kenapa nggak bisa minum?
nggak sadar misalkan Pak. Ya nggak sadar. Atau tenggorokannya sakit. Nggak bisa nelen ya, minum nggak bisa. Atau apalagi? Pingsan. Apalagi? Koma gitu. Atau apalagi? Kalau diinginkan efek yang cepat, ya, itu kasih injeksi. Bioavailability-nya 100%. Ya, kalau kamu intravena ya, langsung gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya ya. Pengalaman Pak Oyan, mahasiswa kalau ditanya gambar ini hafal bener dia ya. Hafal gambarnya ini. Kalau kamu lihat sementara wah ribet, tapi hafal gambarnya. Tetapi perhatikan pertanyaan Pak Wayan ya. Kalau nanti kamu jawab tidak sesuai pertanyaan, paling tinggi nilainya 60 ya. Misalnya gini, gambarkan bagan pengolahan air minum dari sumur gitu ya. Yang mana yang kamu gambar? Tahap pengolahan awal. Iya, sampai karbon aktif saja ya. Yang lainnya jangan digambar ya. Tapi mahasiswa pengen ngeliatin Pak Wayan, saya hafal Pak. Yang Bapak jelaskan. Malah digambar semua, nilainya jadi jelek malah ya. Jadi jawablah apa yang ditanyakan untuk memastikan, membuktikan kamu itu ngerti gitu ya. Misalnya ditanya, gambarlah bagan pengolahan air untuk membuat sirup dari air sumur gitu ya. Yang mana kamu gambar? Ya, terus. Ya udah, yang kiri aja, kanan nggak usah gambar ya. Buatlah bagan pengolahan air untuk membuat water for injection dari air minum. Yang mana kamu gambar? Yang sebelah kanan. Kanan bawah. Setelah karbon aktif sampai terakhir, Pak. Sampai paling kanan. Iya, oke. Dari situ ya. Tetapi ada airnya nggak di situ? Itu kamu harus segawan dari tangki air minumnya ini ya. Dari tangki ini baru dialirkan ke sini ya. Sampai nanti ke kanan gitu ya. Ya, sampai situ cerita hari ini ya. Jadi kalau kamu ditanya, apa yang dimaksud dengan SPA? Sistem pengolahan air. Apa itu SPA? Coba jawab dulu. Ya bisa saja kamu jawab sistem pengolahan air. Nah itu kepanjangannya gitu ya. Lalu ditanjutkan pertanyaan, coba definisinya gitu. SPA itu apa? Izin menjawab Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak, saya Natasha. Ya bisa. Pertanyaan, apa itu pengertian dari sistem pengolahan air? Ya. Untuk sistem pengolahan air itu sendiri adalah suatu unit pengolahan air yang berfungsi untuk memurnikan air pasokan menjadi air murni untuk keperluan farmasi. Oke. Jadi SPA itu adalah sistem pengolahan air gitu ya. Yang merupakan salah satu apa nih? Ya, supaya kelihatan kamu lebih ngerti lagi. Yang merupakan salah satu sarana penunjang kritis ya di industri farmasi. Cuman yang ini SPA ini digunakan untuk apa? Untuk apa tadi? Pengolahan air itu maksudnya untuk apa? Memurnikan air pasokan. Ya, untuk memurnikan air pasokan ya. Menjadi air air murni untuk farmasi. Air pasokan itu air apa?
air bahan baku Pak, air yang akan dimurnikan yang berasal dari alam. Ya, yang akan diolah, yang berasal dari alam. Contohnya apa? Contoh air pasokan itu apa? Air, ya. Air minum, Pak. Sumur Pak. Air minum boleh. Air apa lagi? Air sumur. Air danau, air sungai, air laut. Ya, jadi dari gambar ini bisa air minum, air pasokannya, atau bisa langsung dari sumurnya, ya, atau bisa juga nanti dari air danau, air sungai, air laut, ya, itu air pasokan. Nah, kalau kamu gunakan air minum, tidak perlu pengolahan awal. Kalau kamu gunakan di luar air minum, air sumur kah, air danau kah, air laut kah, air sungai kah, tetap ada pengolahan awal itu, ya. Yang tentu makin kotor air pasokan itu, sistem pengolahannya makin panjang nanti, ya. Itu saja, ya. Oke, sudah tahu. Kenapa air alam harus diolah dulu menjadi air murni untuk farmasi? Kenapa? Pertanyaan mengapa itu tujuannya untuk apa sih? Menanyakan alasan. Ngerti Pak. Ya, supaya kamu ngerti. Coba kamu ngerti nggak? Kenapa? Mengapa ini harus diolah air pasokan itu? Misalnya air sumur itu harus diolah dulu melalui pengolahan awal, lalu penghilangan ion primer, penghilangan ion sekunder, polishing, kemudian kalau membuat water projection, destilasi lagi gitu ya. Mengapa gitu ya? Mungkin kamu menjawab supaya mendapatkan air murni untuk farmasi, Pak. Ya benar. Mengapa? Mengapa harus diolah gitu ya? Untuk mendapatkan air murni itu. Berarti kalau nggak diolah, airnya murni nggak? Tidak, Pak. Iya, kenapa? Kalau tidak murni artinya apa? Banyak pengotor Pak. Ya, banyak pengotor, banyak kontaminan. Kenapa itu harus dihilangkan? Karena dapat mengganggu produk farmasi, Pak. Iya, karena kontaminan itu bisa saja nanti bereaksi dengan obatnya ya. Sehingga obat itu bukan nanti menjadi obat itu lagi, sudah jadi senyawa lain kalau bereaksi. Apa kira-kira kotoran-kotoran yang ada pada air dari alam? Kontaminan yang ada dari alam apa saja? Mineral. Mineral, apalagi? Tanah, Pak. Apa? Apa ya, Pak? Yang Iya. tanah kotoran. Iya, partikel, tanah, pasir, ya, apalagi? Mikroba, Pak. Amoeba. Mikroba, apalagi? Mikroorganisme, Pak. Ya, apalagi? Ya, kamu lihat di pengolahan awal, kamu tahu nanti jawabannya. Apalagi? Ada mikroba, karena itu harus didesinfeksi. Ada partikel, karena itu harus disaring, diendapkan dulu. Ada apa lagi? Anion, kation. Ya, mineral tadi ya, karena itu harus dihilangkan ion primer sekundernya gitu ya. Apalagi? Betul, anion mineral tuh. Ada apa lagi? Penyaring norit itu untuk apa tuh? Menghilangkan warna dan atau bau, Pak. Warna dan bau itu apa sih?
Berasal dari mana warna dan bau itu? Bisa dari mineral, Pak. Ya, apalagi? Warna dan bau itu tiada lain berasal dari senyawa atau zat-zat yang berwarna ataupun berbau gitu ya. Zat-zat itu bisa mineral, bisa zat-zat non mineral atau non ionik. Senyawa-senyawa organik yang tidak berbentuk ion ya. Itu bisa aja dia bau, bisa aja dia berwarna. Bau dan warna itu mengindikasikan ada sesuatu, ada zat gitu ya. Nah, itu tidak boleh ikut karena itu diberi penyaring norit yang mempunyai daya serap yang kuat di permukaannya. Jadi warna, bau, ataupun zat-zat lain yang tidak berwarna pun tidak berbau pun diikat di sana di norit itu gitu ya. Sehingga nanti keluar dari norit hanya mineral-mineral saja gitu ya. Karena dia jumlahnya banyak sekali di dalam air gitu ya. Sedangkan kontaminan-kontaminan yang berbau berwarna itu dianggap lebih kecil dari airnya sendiri ya. Tapi kalau itu lebih banyak dari airnya, maka air pasokan itu tidak boleh dipakai kalau terlalu banyak kontaminan, ya, nanti repot nih pengolahannya ya. Jadi kan dipilih juga kualitas air pasokannya gitu yang kira-kira tidak merugikan nanti kalau diolah ya. Oke, itu mengenai sistem pengolahan air ya. Kuliah udah selesai nih ya. Mengenai sarana penunjang kritis. Ya, tinggal mengenai udara tekan, poin tidak jelaskan, kamu baca sendiri saja. Jadi udara tekan itu digunakan untuk apa di pabrik tuh? Kompresor, gunanya untuk apa? Ya, itu nanti digunakan untuk fluid bed dryer. Kadang-kadang pakai sprayer ya. Itu satu, fluid bed dryer. Berarti anginnya yang berasal dari kompresor itu harus bersih seperti udara yang masuk ke ruangan produksi bersih gitu ya. Tidak boleh ada debu, tidak boleh ada oli. Sehingga nanti granul yang kamu dapat akan jadi kotor gitu. Itu satu untuk fluid bed dryer. Bisa juga digunakan untuk coating, sprayer untuk coating, tablet coating ya, film coated tablet atau sugar coated tablet. Itu disemprot perlu angin ya. Nah, anginnya dari udara tekan itu. Atau bisa juga digunakan untuk mengeringkan alat. Kayak kamu yang wanita di rumah pakai air dryer, kan itu disemprot dengan angin. Nah, anginnya ini itu harus yang murni. Jadi nanti dari kompresor itu ada perangkat untuk mengikat-ngikat kotoran debu dan oli yang berasal dari mesin kompresornya itu. Itu saja prinsipnya ya. Nanti kamu baca di bukunya Badan POM. Oke. Ingat bahwa sarana penunjang kritis ini yang mengoperasikan itu bukan apoteker gitu ya. Biasanya orang teknik, tetapi apoteker harus ngerti karena dia yang menggunakan hasilnya ya. Kalau hasilnya jelek jangan kamu terima aja gitu ya. Nah, kamu harus lapor dan beritahu. Kamu juga bisa diskusi, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ya. Nah, sebagai penutup, biasa ada pertanyaan nggak? Rastiandi nggak boleh nanya lagi yang lainnya. Nah, Donu juga sudah banyak nanya. Ya. Terus siapa tadi yang tanya? Risa. Siapa tadi yang nanya? Yang wanita siapa namanya? Natasha, Pak. Natasha. Yang lainnya coba, ini berapa nih? 99 ya. Tadi 100, sudah pada menghilang tuh. Tolong nanti dibuat screenshot-nya ya, masing-masing pejabat ya. Penanggung jawab kelas itu buat screenshot ya. Supaya pengen tahu siapa yang hadir ya. Karena itu membantu nilai kalian juga ya. Cuman
Ya sayangnya di situ hadir tapi nggak pernah nanya gitu ya. Kalian masih ada kuliah lagi nggak? Masih Pak, masih ada. Masih Pak, saya ada Pak. Tujuannya kuliah untuk apa sih? Mendapatkan ilmu Pak. Dapatkan ilmu. Caranya gimana? Mengikuti kuliah Pak. Ya untuk kamu sendiri, ilmunya untuk siapa nanti? Untuk saya sendiri Pak. Untuk saya sendiri Pak. Untuk diri sendiri ya ilmunya. Kalau kamu punya ilmu, kalau menurut agama tuh jangan dipakai sendiri aja gitu. Enggak Pak. Ya tentu ilmu yang baik itu kamu mesti teruskan ke orang lain ya, yang belum tahu ilmu itu kalau bagus. Berarti kamu kan harus bisa mengkomunikasikan ya. Kalau kamu bisu aja gitu kan nggak bisa, gimana mau transfer ya. Nah, oleh karena itu kalau kuliah, ya bertanya, menjawab gitu ya. Jangan takut salah ya. Karena kamu kan masih belajar, namanya salah itu ya biasa, orang namanya belajar itu kalau tahu yang salah yang mana gitu. Kalau kamu nggak tahu yang salah, yang benar juga kamu nggak tahu, nanti yang salah kamu kira benar, yang benar kamu bilang salah malah. Karena tidak pernah ya mengungkapkan gitu. Ya tentu tujuan akhirnya kuliah itu nanti supaya lulus gitu ya. Itu dulu sampai kuliah supaya lulus. Menjadi apa sesuai bidang yang kamu gunakan. Kamu bisa lulus kalau kamu bisa menjawab kan gitu ya. Menjawab soal-soal apa ujian, UTS, UAS, kompre, UKAI apa. Gimana bisa menjawab? Kamu bisa menjawab kalau kamu latihan jawab gitu ya. Yang namanya bisa itu harus praktek gitu ya. Kalau nggak praktek nggak akan bisa ya. Kalau ngerti aja nggak bisa kalau nggak praktek. Ya kita sudah sering pengen ngomongkan, tapi mahasiswa tetap aja membisu ya. Sangat sopan begitu ya. Jangan ya, kalau kuliah itu aktif bertanya. Bukan untuk kuliah pawayan aja, semua kuliah gitu ya. Dalam kehidupan kamu, kesuksesan itu salah satu faktornya adalah bisa berkomunikasi dengan bagus. Supaya bisa berkomunikasi harus berlatih. Berlatihnya ya kalau ketemu ke teman ngomong lah gitu ya. Kalau ketemu siapa gitu ya jangan diem aja gitu ya. Ngomong. Apalagi kuliah gitu ya, kesempatan untuk bertanya yang kamu nggak tahu. Kamu bayar lagi ya. Kalau diem aja ya bayar rugi. Sebetulnya kuliah itu nggak perlu ya kalau rajin lihat Mbak Google ya, internet apa aja ada ilmu sana ya. Tapi kita pasti kuliah seperti ini perlunya berkomunikasi sama orang lain gitu ya. Kalau belajar sendiri kamu komunikasi dengan diri sendiri aja. Ya syukur ada teknologi seperti Zoom begini, walaupun tidak offline kita masih bisa virtual, bisa berkomunikasi ya. Oke, mungkin kamu sudah bosan dengar Pak Wayan, itu saja yang pengen ngomongin, karena itu penting ya. Itu tugas Pak Wayan, terserah kamu terima, oke, nggak kamu terima juga, oke lah, kamu nanti yang dapat karmanya gitu ya. Ya, jadi Pak Wayan tetap berharap kamu ngomong, kamu tidak ngomong, tetap berharap kamu sukses nanti ya di dalam hidup kamu ya. Artinya sukses itu bermanfaat ya bagi orang-orang sekitar kamu, bahkan yang jauh dari kamu juga bermanfaat. Oke, itu dari Pak Wayan, tinggal nanti kuliah terakhir ya, yang materinya almarhum Prof. Ya, mari kita terus doakan biar beliau di sana dapat tempat yang bagus ya. Beliau sudah banyak merintis di kampus kita ya, meletakkan dasar-dasar, bahkan sekarang masih sedang berjalan pembangunan rumah ibadah dan khususnya di Fakultas Farmasi yang dinamakan Teaching Factory gitu ya. Kenapa itu dibangun? Pertama, kalian susah cari tempat PKPA sekarang ya. Nah, sehingga itu sudah dibikin persis seperti pabrik ya.
Kemudian yang kedua, kamu nanti mungkin punya usaha kecil, nggak usah bikin laboratorium penelitian. Kerjasama saja dengan kampus. Ada QLab untuk quality control-nya, ada teaching factory ini yang dilengkapi dengan laboratorium BABE, laboratorium farmakologi ya, komplit ya. Jadi nanti kalau kamu punya usaha, jangan mikirin yang itu lagi, kerjasama sama kampus. Pasti menguntungkan ya. Kamu tidak pusing mikirin karyawan, tidak pusing mikirin pemeliharaan alat, tidak pusing mikirin ilmunya. Ya udah kerja sama kampus, kamu jual aja ya. Karena itu ngomong sama orang penting ya. Marketing itu nggak ngomong gimana. Benar ini, pengen serius nih ya. Jadi kalau kuliah jangan diam aja ya. Iya, Pak. Kembali lagi itu yang pengen ngomongkan. Bosan kamu dengarnya ya. Ya udah kita leave ya. Sampai ketemu nanti kuliah terakhir minggu depan dengan Pak Thomas ya. Iya, Pak. Banyak tanya ya Pak Thomas, praktisi yang up to date sekarang ya. Oyan udah lama nggak praktik di pabrik ya. Tapi pernah ya. Tapi Pak Thomas, Pak Dede itu praktisi yang masih seger. Jangan kamu lupa bertanya sama dia ya di kampus satu lewat kuliahnya. Ya, sampai ketemu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.